kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan barangkali kalau ada yang mulai gak enak-enak badan, semoga cepat pulih. Saya Kak Ros dan Daniel Pojok Sana siap untuk menghibur Anda menaikkan imun tubuh di acara Rumpi No Secret. Wah. Baik, seperti biasa kita mojok dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa yang lagi ramai? Ini juga dari dunia maya yang akan kita bahas ya. Karena kita harus social distancing lagi. Jadi nggak terlalu banyak kegiatan yang ada di dunia nyata. Dari dunia maya yang lagi ramai diperbincangkan dari semalam itu adalah postingan TikToknya Ustazah Oki Siana Dewi. Kenapa? Padahal ini ceramahnya itu dari tahun 2020, tapi baru dipenggal, diupload lagi di TikToknya Ustazah Oki dan kemudian menarik perhatian netizen karena dianggap ya. Ini sebenarnya judulnya adalah tentang ciri-ciri wanita soleha menurut Al-Quran, kajian Ustazah Oki Siana Dewi gitu ya. Karena banyak yang menganggap ini seperti apa ya, membiarkan mengajarkan kepada kaum perempuan yang mengalami KDRT untuk diam aja, begitu, gitu. Yang lagi ramai itu begitu. Kamu nggak kalau istrinya suka mukul nggak? Kasih duit kalau dia salah, kalau dia benar kasih duit lebih banyak gitu ya. Seperti apa sih ceramahnya yang menjadi apa ya perhatian netizen? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sebenarnya intinya, kalau menurut aku tuh inti ajarannya adalah kalau udah berumah tangga gitu, kalau ada masalah nggak usah cerita-cerita ke orang lain. Tapi kalau menurut aku lagi nih, kalau suamiku pukul sih, kalau nggak aku balas aku laporin ke komisi perlindungan anak dan perempuan ya kan gitu. Nah ini jadi trending ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan trending di Indonesia KDRT. Nah itu kan ada ceritanya adalah tentang memukul, walaupun itu adalah cerita gitu ya. Dan katanya di akhir cerita itu juga ada bahwa ketika suaminya dengar istrinya nggak ngadu, suaminya terus akhirnya memberikan si istri ini uang gitu. Terus pokoknya kalau ada apa-apa kamu boleh begitulah gitu. Tapi kan banyak yang bilang juga ya itu memang perilaku pelaku KDRT biasanya gitu. Abis marah mukul, dia minta maaf ngasih hadiah. Terus habis itu ngulang lagi, marah mukul, dia menyesal ngasih hadiah gitu. Itu biasanya pola pelaku KDRT ya. Oke kita lihat lagi komentar netizen. Kalau itu kan komentar saya ya. Aduh mbak, kalau KDRT mah emang jelek, gak usah ditutupin. Adanya nanti suami-suami malah semena-mena sama istrinya. Ini kesannya malah menormalisasikan KDRT. Ada lagi komentar netizen berikutnya. Alkisah, lah gimana sih? Lagi cerita apa yang salah ya sih? Itu kan ya memang itu hanya sebuah alkisah. Lanjut berikutnya. Teman-teman kalau dipukul sama suami itu termasuk KDRT ya, bukan aib, hanya mengingatkan. Itu bukan aib, itu kekerasan dalam rumah tangga itu ada pasal hukumnya. Oke lanjut berikutnya. Ada lagi, nggak ada yang salah dari ceramahnya. Coba deh dengar seksama. Di sini Ustazah Oki lebih menekankan sebagai istri yang menutupi aib seorang suami. Ya ini poin baiknya mungkin yang bisa kita ambil ya. Ada lagi komentarnya? Ini kalau kebutuhan ceramah banyak loh cerita aib suami yang ditutupin istri, misal hutang, menipu, berjudi. Tapi kalau pakai contoh KDRT ya sulit dong Bu Ustadz, itu namanya menutupi penganiayaan. Aib itu banyak macamnya tapi bukan berarti menormalisasikan kekerasan. Hutang, menipu, berjudi itu ditutup. Repot ya, ada lagi? Oh gini, sama perempuan kok bisa-bisanya bilang perempuan suka lebay kalau cerita kayak gini nih. Sesama perempuan aja suka judgmental gini. Emang yang kena kasus KDRT mau cerita kalau belum apa-apa udah disangka lebay. Padahal udah biru-biru karena dipukulin beneran. Gitu aku sih ya benar. Aku kalau perempuan aja aku nggak lebay. Oke, berita yang selanjutnya yang terbaru dari dunia nyata ini dari sidang perceraiannya Ijong dan Dena ya. Ini masuk ke atau di bulan keberapa ini udah dari tahun 2021. Tapi ada berita baiknya di tahun 2022 ini kayaknya persidangan sudah masuk ke tahap kesimpulan. Jadi tanggal 17 Februari nanti akan ada sidang putusan untuk mengabulkan perceraiannya dan sekaligus juga memutuskan mengenai hak perwalian anak, dan Ijong diharapkan datang. Tanggal 17 Februari guys, tolong dicatat ya. Kita nanti kirim orang ke sana. Ya oke baiklah. Nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada cerita apa? Kita lihat dulu profil Zekli berikut. Zekli Jowono, aktor berusia 37 tahun ini pernah menikah dengan artis Nafa Urbah pada 16 Januari 2007 dan dikaruniai anak bernama Mikaela Lee Jowono, namun bercerai setelah 10 tahun menikah. Pasca bercerai, Nafa mengungkap fakta bahwa Zekli pernah berselingkuh saat dia hamil 7 bulan. Namun keduanya tetap kompak mengurus anak, bahkan tak sungkan memposting foto berdua dengan caption Best Friend Forever hingga netizen meminta mereka rujuk.
Pria berdarah Inggris Tionghoa ini pernah dikabarkan dekat dengan Manohara dan Raya Makarim, penulis skenario film sekaligus kakak dari Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim karena memposting foto tengah mencium pipi Raya pada April 2020 lalu. Pria yang kerap melakukan pelayanan di gereja ini kemarin bercerita tentang hampir meninggal dunia karena mendapat luka tusukan dari seseorang yang tak dikenal tahun 2014 namun masih hidup karena keajaiban dari Tuhan. Ada hubungan apakah Zekli dan Raya Makarim? Dan bagaimana cara Zekli menjaga kekompakan dengan Nafa Urbah dalam mengurus anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Zekli. Apa kabar Zekli? Luar biasa Luar kabar. biasa Ini ya. susah ngomongnya. Kayak bergema di kuping. Iya emang belum biasa ya. Ini Iya. juga susah, semua serba susah. Iya. Tapi supaya aman ya, kita sama-sama Betul. aman. Kita pertama mau describe fotonya Zekli. Coba lihat Zekli. Set. Cie. Zekli, Ya. tahun berapa nih kira-kira diinget gak nih? Ya Allah masih imut banget. Maybe 2002 kali ya. Maybe I don't know. 2002. Tapi ini adalah Zekli zaman dulu lah, masa muda ya. Ya. Kamu kalau ingat-ingat Zeki zaman dulu dengan segala perjalanan hidupnya. Kalau di sekarang ini, Zekli yang sekarang itu mau kasih nasihat apa sih buat Zekli yang dulu? Buat Zekli yang dulu. Yang dulu yang mengalami proses zaman dulu lah. Aku kemarin ditanya nih, aku lupa aku jawabnya apa ya. Ya nggak apa-apa, jawabannya sekarang berdasarkan yang sekarang. Apa ya? Heeh, Mungkin lebih ke heeh. cari Tuhan kali ya. Cari Tuhan. Iya. Bukannya Zekli yang dulu pernah juga berproses Aku mencari dulu Tuhan? nggak percaya Tuhan, aku ateis. Keluarga aku Ateis. semua nggak percaya Tuhan. Cuman aku umur 20 tahun itu aku didatengin Yesus Kristus di kamar. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi bukannya kamu juga sempat sama Nafa waktu itu juga sama-sama Yes, itu. yes. Terus kenapa nasihat itu kamu berikan lagi kepada Zekli? Ya supaya dari muda lebih kejar terus. Dari muda. Iya. Dari muda. Kalau sekarang Zekli yang sekarang, Kenapa? ya di posisinya seperti apa? Sekarang sangat-sangat di dalam Tuhan, jatuh bangun kemarin-kemarin dengan cerai, dengan perselingkuhan, gini-gini. Tetapi kan itu semua kita belajar dan mengalami dan mengerti bahwa saya sebagai manusia nggak mampu. Tetapi Tuhan yang ada dalam hidup aku mampu dan itu membawa aku semakin dekat sama Dia, semakin mengalami Dia. Mengalami sih, karena kita bisa selamanya mungkin beragama, tetapi kita nggak sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kita nggak berjumpa sama Tuhan. Jadi Saya- dari perjalanan kamu tuh ya, kemarin lah dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Bagaimana kamu ngalamin Tuhan itu apa yang kamu temukan? Dan itu membuat kamu apa? Banyak ya. Pertama-tama saya pertama kali mengalami Tuhan itu umur 20 tahun. Saya nggak pernah percaya Tuhan. Hidayah atau pewahyuan terbesar yang saya pernah terima sebagai dulu adalah saya bisa punya hubungan intim sama Tuhan. Saya bisa mendengar suaranya, saya bisa merasakannya. Ya kan, saya bisa ngobrol sama Dia, saya bisa punya hubungan intim dan itu merubah hati saya yang dulunya saya keras. Luar biasa, benar-benar keras sampai saya harus belajar mengampuni, dilembutin benar-benar, cara pikir juga berubah, semuanya berubah. Tetapi yang namanya jalan manusia kan proses ya, kita naik turun, jatuh bangun, dosa ya kan. But one thing I learned ketika saya ada di titik paling rendah dalam hidup saya, Dia mengasihi saya sama ketika saya ada di titik paling tinggi di dalam kehidupan saya. Jadi Dan Dia tidak itu pernah pegangan, meninggalkan. Tuhan tidak itu pernah pegangan meninggalkan. saya bahwa He loves me. No matter what, apapun itu Dia mengasihi saya dengan buruk-buruk busuk-busuknya dan itu membuat saya bisa datang ke Dia dengan apa adanya dan membiarkan Dia merubah saya lagi lewat keintiman dan tidak melari. Kalau sempat jatuh aku lari jadi mabok lagi, minum Kalau sekarang apa. tidak lari. Hah? Sekarang kamu memilih tidak Lari ke Dia dong. Larinya ke Dia. Yeah, come Bukan on. ke pelarian duniawi Come tapi on, lebih yes. mendekat. Jadi ini tahun berapa kamu memulai lagi kesadaran bahwa dan mulai dekat banget? I mean sebilang kesadaran sih selalu sadar ya, cuman ketika jatuh nggak mampu kita. Oh, Ya, sekarang kan udah untuk mampu? Berusaha, puji Tuhan ya mampu. Siapa yang paling banyak membantu? Dari sisi orang-orang yang didekatkan ke kamu? Dibilang membantu mungkin enggak ya, mengingatkan, tapi kan namanya kita juga atos diingatkan semakin nggak mau ya. Siapa? Siapa yang Diri paling sering? sendiri kali ya. Diri sendiri. Iya. Jadi Iya. semuanya adalah kamu. Tetapi yang namanya kita didoain orang banyak, termasuk Nafa juga. Nafa juga ya. Nah, aku lihat kan hubungan kalian tuh ya walaupun sudah berpisah tapi sebagai orang tua, sebagai keluarga itu tetap Hubungan aku sama Nafa kayak teman baik. We're very good friends. I mean, yang namanya kita mengalami percintaan masa muda, punya anak segala macam. I don't think we need to fight.
Ya, kita bisa saling mengampuni, saling melayani. Di dalam setiap perkawinan butuh takes two to tango. Ya, namanya saya punya salah, saya punya benar, dia punya salah, dia punya benar, right? And sekarang kita udah punya anak, I don't think we need to fight. So, kita kayak teman baik buat Mika, kita nanti abis ini aku langsung ke Bintaro, ke sana. And it's good because I know a lot of families. Saya tahu begitu banyak keluarga dia bercerai dan rebut-rebutan harta, ribut-ributan anak. And saya mengalami itu karena saya dari kecil broken home. Kamu Jadi, dulu waktu kecil? ya kecil. Jadi saya tumbuh tanpa ibu. Papa saya membawa kita kabur ke Indonesia. And that affects the kids. You know, my sister juga sampai psikiater segala macam. And yeah, it's not nice. Kamu nggak pengen anak kamu mengalami itu? Satu itu we stay for, and why do we have to fight? You know, and God is love, right? So I believe that mengasihi yang tidak mengasihi kita atau mengasihi yang pernah jahat sama kita itu kasih. Kalau kita mengasihi sesama yang mengasihi kita, it's easy and it wouldn't be love, right? But yeah, and so we're best friends, we're really good. And apa yang paling berat waktu kamu kecil dan yaitu kamu melihat orang tua kamu tidak akur gitu? Paling berat apa? Bukan tidak akur, soalnya saya dari umur 4 udah dibawa kabur. Jadi saya tinggal di sini tanpa ibu. Tanpa ibu. Apa yang paling berat ya tanpa ibu? You know, at that time aku nggak merasa apa-apa karena memang kehilangan. Tapi luka itu ada di sini, but I don't know it. Kamu tidak tahu? Iya, I don't know it. Dulu waktu kita baru datang, aku sama adik aku yang cewek di Mangga Besar kan, di kota tinggalnya. Kalau main basket di luar suka ngeliat ke langit kalau ada pesawat, mom's coming gitu ya kan. But she never came, right? She came once, but that's it. At that time you don't feel it. Tetapi mungkin setelah you grow up, you realize ada luka ya. You didn't get that much attention, kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang. Kecewa. Karena you know my dad is an amazing dad. Dia mengasihi kita benar-benar, dia rela mati buat kita. Tapi dia juga kerja dari nol. Jadi dia was busy, right? So yeah, stuff like that lah. Oh, itu ya. Makanya dulu ada cerita dulu, katanya Zeklin ini emang orangnya cuek banget gitu ya, dan nggak bisa disuruh. Dulu ingat waktu ada Om Ben yang cerita kalau nggak salah kemarin, kamu disuruh pemotretan gitu ya, pemotretan harus pakai sepatu atau apa gitu, terus kamu pakai sandal, terus kamu bilang, ya udah emang kenapa gitu, kayak gitu. Tadi aku mau datang bawa pakai sandal jepit, cuma aku pikir rapi dikit, karena sandal jepit the best lah ya. Santai, but hari ini lagi berasa rapi, jadi isi hatinya rapi, pikirannya rapi, jadi sekalian luarnya juga rapi. Rezeki kita hari ini bisa dengar cerita lebih kompleks. Zekli, ini kamu banget atau nggak kamu banget? Orangnya susah move on? Yes. Yes. Gampang jatuh cinta? Yes. Iya juga. Suka flirting sama perempuan? Dulu. Dulu. Galak? Enggak. Enggak. Takut komitmen? Enggak. Suka kebebasan? Iya. Tapi kebebasan apa dulu? Ini kebebasan apa? Nggak tahu, kamu kebebasan apa? Kamu yang nanya. Oh iya. Maksudnya kebebasan, iya apa ya, nggak pengen ada yang ngatur-ngatur gitu, nggak suka ada Bukan nggak pengen ada yang atur, tapi, caranya. Oh oke, baiklah, nggak boleh. Aku butuh diatur. Oh, nggak boleh Karena bosi aku gitu. kadang otaknya juga nggak nyampe, nggak mikir. Sebenarnya butuh diatur, diarahin lah. Oke. Cuman caranya. Caranya ya, harus tahu caranya. Iya. Kamu overthinking nggak? Waktu kalau lagi nggak banyak doa ya. Oh, oke. Gampang stres? Nggak. Enggak ya. Oke. Orangnya suka ini rebel. Dulu ya lah. Dulu, sekarang udah nggak? Sekarang penurut. Oke. Ini ngomong soal hubungan sama mantan yang jadi baik. Ini ada satu teman saya juga yang punya banyak mantan juga. Baik-baik juga. Mantannya bahkan kayak masih perhatian sama dia ya kan. Ada Angel Elga. Nanti kita ngobrol bareng ya. Kita lihat dulu profilnya Angel Elga berikut ini. Angel Elga, artis, model, penyanyi, sekaligus politikus berusia 38 tahun yang pernah menikah dengan Vicky Prasetyo pada Februari 2018 namun resmi bercerai pada Maret 2020 ini melaporkan Vicky atas dugaan pencemaran nama baik karena aksi penggerebekan yang terjadi pada 2018. Atas kasus tersebut, Vicky divonis 4 bulan penjara namun mengajukan banding. Perempuan yang membintangi sinetron Ibnu Sabil bersama Rhoma Irama ini dikabarkan pernah menikah siri dengan Rhoma Irama saat berusia 19 tahun namun bercerai pada 2005. Belakangan Angel dikabarkan diajak rujuk oleh Rhoma Irama tapi ia mengatakan bahwa mantan-mantannya memang belum bisa move on. Benarkah Angel Elga akan pensiun dari dunia entertainment dan fokus di bidang bisnis? Dan benarkah salah satu mantan Angel yang belum bisa move on adalah Rhoma Irama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Angel Elga dan Zekli di sini. Apa kabar Angel? Kamu hari ini diantar sama siapa?
Manajer. Oh, manajer yang Rumpi mana? mulai. Yang Itu tuh. Oh ya, yang manajer ini manajernya siapa? Manajer Juga selain kamu? saya. Selain manajer kamu, dia manajer siapa juga? Mulai. Ketawa aja. Oke, baik, Angel, Elga, dan Zekli. Kalian duduk berdua di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Zekli, fitnah atau fakta? Kalau kamu pernah dibegal orang, diambil dompetnya dan dapat banyak luka tusuk, tapi ternyata kejadian serupa itu juga nggak cuma sekali, tapi sering kamu alami, tapi kamu masih survive sampai hari ini. Fitnah atau fakta? Fakta, nggak sering sih, cuman Beberapa lumayan kali. banyak. Coba kita di postingan Zekli ya, postingannya yang terakhir dia cerita nih ya. Di tahun 2014-2015 ya. Ini pernah ya. Iya. Kayak gitu. Terus habis itu komentarnya Nafa Urba juga bilang begini, "Weh, masih banyak guys ceritanya kalau yang tipe kayak gini." Tapi ya hidupnya masih hidup terus gitu heran. Yeah, it's God's grace. I don't think God wants me to die yet. Berarti Dari ada kecil, misinya. dari umur 2 tahun udah kelelep sebenarnya. Astaga. Kelelep, Nah. ambil meninggal, but ya lumayan ngalamin kerusuhan 98 juga. Aku kan tinggal di kota, jadi ngalamin dibacok all that stuff. Ya ampun. But he wants me alive. Come on. Berarti ada tujuannya nih, harus bisa lebih bermanfaat Come on. gitu. Angel, Kak, fitnah atau fakta? Deg-degan ya. Fitnah atau fakta? Kalau ada mantan kamu yang ngajak balikan, fitnah atau fakta? Fitnah. Lembut, hati-hati sekali jawabnya ya. Padahal aku nggak sebut inisialnya loh. Bahkan tapi ada artikel dia, kamu pernah sempat ditanya. Angel Elga malu-malu dengar gosip diajak balikan sama Bang Haji Roma Irama. Terlalu. Terlalu. Aduh. Bener gak sih? Komunikasi baik, Komunikasi yang baik. silaturahmi baik. Silaturahmi Kalau balikan, ya aku kan nggak boleh menerka ya. Oh, belum ada omongan berarti? Ya nggak, perempuan tuh nggak boleh terlalu pede. Oh gitu. Ya kan? Dan juga kayaknya nggak mungkin juga deh. Nggak Kan mungkin. aku udah punya pacar sekarang. Oh, ya mana pacarnya? Dia Mau tahu nggak? Mau. Ada di Korea, Sonju. Banyak sekali yang halu-halu ya. Oke. Itulah dunia kita. Iya benar. Fitnah atau fakta, Zekli? Kalau kamu sekarang lagi dekat sama Raya Makarim dan menjalin hubungan yang spesial, fitnah atau fakta? Aku sama Raya selalu teman baik soalnya. Kamu tuh banyak teman baiknya ya, Iya, memang teman baik. cewek-cewek. Kayak kita gitu. salah deh, punya mantan baik salah, teman baik salah. Nggak Bukan, salah, di nggak salah. Indonesia tuh masalah. Kita berteman sama cewek itu dibilang pasti ada apa-apa. Iya, Padahal iya. kan, ya Oh, itu teman baik. Kalau pacar baik. ada nggak, Zekli? lagi nggak ada. Oh, lagi nggak ada. Kamu ada niatan untuk nikah lagi nggak sih? Deket-deket ada lah. Oh, deket-deket doang. Beda ya, pacar sama deket tuh beda ya. Membangun. Oh, sedang PDKT. Oh boleh juga tuh bahasanya deket-deket ada. Tapi Membangun, pacar, tapi pacar belum. nggak ada. Kalau ini kamu, oh ya, kamu halu kalau ya. Gue di Korea aja udah. Tapi Zekli, kamu ada kalau kebayang ke depan, Zekli kebayang nggak bahwa Zekli akan berumah tangga lagi? Ya pastinya. Terserah Tuhannya, we'll see. Tapi belum kepikiran sekarang. For now, I'm focusing di diri sendiri aja. Diri sendiri. Oke. Kok sukanya cewek yang kayak apa sih? Pertanyaannya bingung. Kenapa? Karena Karena gabung nggak punya tipe. ada sih. Harus yang blasteran gitu. Nggak juga. No, I think all women are beautiful. Oh, itu jadi GR ya. Semua perempuan juga di sini. Oke. Angel Elga, fitnah atau fakta? Sebenarnya aslinya emang kamu udah ada pasangan, bukan yang di Korea. Ada lah yang di sini ya. Tapi belum mau kamu pamerin dulu. Fitnah atau fakta? Fitnah nggak ada, beneran deh. Nggak ada, bener? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak mungkin lah Angel Elga nggak ada, Aduh, itu agak tuh kan aneh. Mau dibohongin deh nih orang-orang ini. Beneran, Oh, iya. Kesel ya, kayak jujur dicocor. beneran nggak ada. Karena buat aku jomblo itu bukan takdir ya, itu pilihan. Oh, Jomblo itu bukan takdir, itu pilihan aku memilih untuk sendiri dulu. sendiri dulu, oke ya. Walaupun banyak yang bantuin menjagain banyak ya. Iya Oke. bener. Zekli, fitnah atau fakta? Kalau kamu sama Manohara itu juga kamu yang suka, tapi Manonya nggak terlalu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Mano juga teman baik aku, masalahnya aku baik sama satu keluarganya, sama ibunya juga. Oh, Manohara. Iya, Oh, jadi temenan. iya teman baik. Tapi Sama pernah kakaknya dia ada juga. membangun waktu itu. Enggak pernah. Emang teman baik. Oke. Aduh. Fitnah atau fakta, Zekli?
Kalau ditanya soal balikan sama mantan, kamu selalu bilang semua di tangan Tuhan. Itu sebenarnya memang masih ada kemungkinan untuk kamu balikan sama Nafa Urba. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.